Kami dari kelompok 10 komunikasi publik yang beranggotakan saya sendiri, Fauzia, dan dua teman saya, yaitu Rifka Rolina Lestari dan Yuan Agustina. Dengan dosen pengampu Bapak Lukman Hakim. Di sini kami mendapatkan tema yaitu analisis kesalahan-kesalahan pembicara di depan umum atau di depan publik. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu kesalahan penampilan dan sikap di depan umum. Penampilan merupakan sebuah bentuk citra dari diri seseorang, bisa juga dikaitkan sebagai ciri-ciri dari seseorang tersebut. Sedangkan sikap adalah tingkah laku atau pernyataan evaluatif terhadap objek, orang ataupun suatu peristiwa. Sikap juga bisa mencerminkan suatu perasaan dari seseorang. Langsung saja, biasanya kesalahan-kesalahan dalam penampilan dan sikap salah satunya adalah penampilan yang tidak maksimal. Gimana nih penampilan yang kurang maksimal? Ya, maksimal dalam berpenampilan memang sangatlah menjadi pusat perhatian untuk seseorang di depan publik. Tetapi dalam hal ini segalanya tidak dapat diukur hanya melalui penampilan. Penampilan yang tidak maksimal dapat terjadi karena banyak faktor. Bisa dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan banyak faktor lainnya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kontak komunikasi. Nah, seperti kontak mata dengan pendengar atau audien, ini menjadikan kesalahan dalam sikap ketika melakukan komunikasi publik. Karena sebagai adab yang baik pendengar atau pembicara itu saling memperhatikan. Terlebih-lebih sebagai pendengar memberikan feedback bagi pembicara ketika dipersilahkan oleh pembicara. Yang ketiga adalah gerakan tangan yang tidak menyesuaikan pembicaraan. Gerakan tangan memang sangat penting dan berpengaruh dalam komunikasi. Karena hal ini akan terkesan kaku dan menutup diri dan juga kurang enak dilihat sebagai pembicara di depan umum. Contohnya jika ketika saya berbicara tentang komunikasi, maka harus menjelaskan secara detail, dan tangan ini sebagai penjelas juga untuk menjelaskan sesuatu yang kita jelaskan. Gerakan tangan juga menjadi pertegasan kata kita agar dapat dipahami. Kemudian selanjutnya adalah berdiri sambil memeluk perut atau benda di depannya seperti mimbar. Hal ini sangat jelas saat digambarkan karena terkesan kurang pede di depan umum. Selanjutnya adalah berdiri sambil memeluk perut atau benda di depannya seperti mimbar. Nah, hal ini sangat jelas ya, digambarkan karena terkesan kurang pede berbicara di depan umum. Dan itu dapat berefek pada apa yang kita bicarakan kurang jelas atau kurang los gitu ya. Lebih baik bergaya bebas seperti mengangkat separuh tangan dan menunjuk ke atas ketika membahas tentang Tuhan atau sebagainya lah, agar tidak terlihat tegang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecemasan yang berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Maksudnya ini adalah jangan berpikir yang berlebihan tentang diri sendiri. Karena sebenarnya apapun yang kita pikirkan, apapun masalah itu datang dari diri kita sendiri. Seperti jangan berpikir aku nanti di depan pasti gak bisa deh,
takut salah atau pasti tidak lancar seperti itu jangan difikirkan. Lebih baik berpikir positif bahwa kita pasti bisa, terus matangkan apa yang akan kita bicarakan nanti. Kemudian penampilan yang berlebihan dan terkesan sombong. Ya, jangan menggunakan atribut yang kita pakai itu secara berlebihan. Contohnya menggunakan cincin yang di telunjuk ada, jari tengah ada, di jari manis ada, dan itu cincin emas, dan kita menunjukkan itu kepada audien. Itu terkesan sombong. Kemudian sikap juga, sikap yang congak, terus membicarakan diri sendiri, kehebatan diri sendiri, itu lebih baik jangan dibicarakan karena itu terkesan sombong. Kemudian menunjukkan kejenuhan dan kebosanan atau tanpa perhatian. Nah, ini dalam satu forum atau kegiatan pasti ada suatu kebosanan. Kebosanan di sini bisa juga dilihat dari gerak-gerik mereka dan juga bisa dilihat dari raut wajah mereka. Jadi usahakan kita tenang di depan audien, jangan gugup, berusaha santai, dan anggaplah audien itu adalah teman kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah pengantar yang salah atau kurang pas pada tema. Nah, di sini juga sangat penting ya, karena pengantar yang kurang pas akan mengakibatkan melencengnya suatu pembahasan inti yang hendak kita bicarakan. Jadi kuasai dulu tema atau pembahasan yang akan kita bicarakan dan sesuaikan pengantar tersebut dengan tema. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam berbicara. Berbicara adalah suatu aktivitas yang dilakukan setiap saat, dimanapun, dan kapanpun. Berbicara memanglah kebutuhan kita atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Berbicara sendiri memiliki suatu pengertian, yaitu suatu kemampuan mengucapkan artikulasi, bunyi-bunyi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pemikiran, gagasan, dan suatu perasaan. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oleh karena itu, agar dapat menyampaikan pesan secara efektif, pembicara harus memahami apa yang akan disampaikan oleh audien. Dan selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan dalam berbicara saat melakukan komunikasi publik. Yang pertama adalah pengucapan yang kurang jelas. Nah, ini kesalahan pertama yang kerap dilakukan disebabkan oleh adanya pengucapan atau lafal di mana dalam komunikasi yang kurang jelas. Seperti saya juga sebenarnya masih belajar, dan itu perlu dilatih dan diulang-ulang. Kemudian di mana kesalahan ini kemudian akan mendapat lawan bicara atau mereka yang diajak komunikasi menjadi tidak bisa menerima semua informasi yang kita sampaikan. Apalagi jika berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki logat yang berbeda. Pastinya logat kedaerahan tersebut akan berpengaruh kepada pengucapan kata atau kalimat yang diucapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu tergesa-gesa. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap informasi. Kesalahan dalam komunikasi dapat terjadi karena disebabkan oleh berbicara yang tergesa-gesa.
di mana kecepatan berbicara Anda membuat lawan bicara tidak bisa memahami apa yang kita katakan, sehingga tentunya membuat komunikasi tidak berjalan semestinya. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya kesamaan makna. Kesalahan komunikasi ternyata salah satunya disebabkan oleh adanya ketidaksamaan makna antara pemberi informasi dan penerima. Alhasil, keduanya tentu akan mengalami kesalahan. Yang selanjutnya adalah tidak terbiasa melatih teknik pembicaraan. Jadi dalam hal ini sebenarnya apapun jika tidak dilatih terlebih dahulu dan diulang-ulang, pasti semua tidak akan ada kata yang maksimal. Begitu juga dengan teknik berbicara atau berkomunikasi di depan umum. Bagaimana arah pembicaraannya, intonasi yang tepat itu seperti apa, kemudian melatih fokus itu juga harus dilatih. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa juga dapat menjadi penyebab kesalahan dalam komunikasi serta mempengaruhi psikologi komunikasi, di mana perbedaan bahasa pastinya juga menjadi kendala tersendiri. Namun terkadang secara tidak sengaja kita kerap mengucapkan beberapa kata atau kalimat dalam bahasa daerah. Contohnya seperti saya sendiri ini, tiba-tiba di pertengahan dalam menjelaskan saya bilang dalam bahasa daerah. Pastinya hal tersebut tidak akan diketahui oleh lawan bicara yang tidak satu daerah dengan kita atau tidak paham dengan bahasa daerah kita. Jadi, utamakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang menjadi bahasa nasional juga. Bahasa Indonesia diutamakan karena berguna agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam nada dan volume atau terlalu lirih. Nah, nada dan volume bicara yang terlalu lirih bisa dianggap sebagai penyebab utama kesalahan dalam komunikasi. Sebab ketika kita berbicara terlalu lirih, maka lawan bicara tidak akan bisa mendengar atau menangkap dengan jelas. Jikapun terdengar, dikhawatirkan apa yang didengar oleh audien itu tidak sama dengan apa yang kita sampaikan. Penyebab kesalahan dalam komunikasi yang selanjutnya adalah di mana kondisi yang tidak mendukung. Misalnya adalah dalam suasana yang terlalu ramai dan berisik, maka pastinya apa yang akan kita sampaikan kepada audien tidak bisa terdengar dengan jelas. Mungkin juga ada kesalahan dalam penangkapan informasi yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak merespon dengan baik. Apabila seorang berbicara tentang pengalamannya, jangan sekedar mengangguk dan menjawab dengan kalimat singkat. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan atau tidak mampu memahami bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau body language digunakan untuk mempertegas dan memudahkan dalam terjadinya komunikasi yang lebih efektif. Diharapkan dengan menggunakan bahasa tubuh, maka Anda bisa melakukan komunikasi dengan lebih baik lagi. Kemudian adalah menyampaikan suatu informasi yang kurang tepat atau kurang jelas. Dan cara penyampaian juga menjadi hal yang mendasar yang bisa menyebabkan kesalahan dalam komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu banyak interupsi. Interupsi merupakan sebuah kebiasaan yang relatif tidak baik,
di mana dianggap tidak sopan, sebab saat menginterupsi seseorang maka Anda akan saja memotong pembicaraan. Hal ini yang bisa menyebabkan kesalahan yang fatal dalam sebuah komunikasi. Pastinya juga dianggap melanggar etika komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah kurang memperhatikan artikulasi. Artikulasi ini sangat penting karena terkait dengan kejelasan yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah kurang memperhatikan artikulasi. Padahal artikulasi ini sangat penting karena terkait dengan kejelasan kata yang akan kita sampaikan. Jelas makna. Jadi artikulasi ini adalah pelatihan lafal kata, konsonan atau vokal. Kalau artikulasi ini tidak dipelajari, pasti dalam berbicara pun akan mengalami kesulitan. Maka itu butuh yang namanya latihan artikulasi terlebih dahulu. Kemudian bahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yuan Agustina dan Rifka Rulina Lestari. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari kelompok 10. Materi yang saya sampaikan adalah materi C dan D, yaitu yang pertama hubungan dengan pendengar. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa yang harus diperhatikan saat berbicara formal. Berbicara formal sendiri adalah berbicara yang biasa dilakukan di depan forum, yang mana terikat dengan aturan-aturan atau rambu-rambu tata krama dan kebahasaan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam berbicara formal. Yang pertama, mendengarkan dengan baik lawan bicara. Sikap ini sangat penting dalam berbicara karena apabila pembicara tidak memperhatikan lawan bicara, boleh jadi dia akan kehilangan fokus pembicaraan. Yang kedua, menggunakan kosakata dan artikulasi yang jelas, nada yang pas dan intonasi yang baik memudahkan para audiens untuk memahami isi pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kami atau kita. Maksudnya, kata-kata ini terdengar lebih sopan dan audiens pun juga merasa dihormati atas sikap atau perilaku dari si pembicara. Kemudian yang nomor 4, tidak memotong pembicaraan orang lain. Sebaiknya memberi waktu kepada orang lain untuk mengakhiri pembicaraannya, dan setelah itu barulah kita mulai berbicara karena kita pasti memiliki waktu dan kesempatan untuk berbicara. Yang kelima, menggunakan kata-kata baku yang mudah dimengerti. Yang nomor 6, berbicara harus menatap lawan bicara kita. Ketika berbicara, kita harus konsentrasi dengan baik lawan bicara. Jangan melihat ke arah lain sehingga membuat lawan bicara tersinggung. Menatap lawan bicara ketika sedang berbicara termasuk etika berbicara yang baik ya. Nah, yang nomor 7, suara harus terdengar jelas. Ketika berbicara, suara harus ditata agar pendengar atau lawan berbicara dapat menangkap dengan jelas apa yang sedang kita bicarakan. Tidak boleh terlalu terburu-buru dan tidak boleh terlalu pelan. Di samping tidak efektif, pembicaraan yang kurang terdengar dengan jelas kadang-kadang menimbulkan kejengkelan bagi pendengar atau lawan bicara kita. Yang nomor 8, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Ketika berbicara, seseorang harus mengetahui subjek, predikat, dan objeknya, serta keterangan dalam kalimat, termasuk bagaimana menempatkan kalimat pada tempat yang benar, agar tidak bingung dengan kalimat yang diucapkan sendiri.
Yang nomor 9, menggunakan nada suara yang terlalu tinggi. Pada saat berbicara, menggunakan nada suara yang datar saja, sehingga setiap orang dapat menangkap isi pembicaraan dengan baik. Jika berbicara dengan nada terlalu tinggi, dikhawatirkan tidak semua pendengar dapat mendengar dengan baik, apalagi jika di depan forum yang resmi. Nah, yang nomor 10, pilih tema pembicaraan yang mudah dimengerti. Karena tujuan utama dalam berbicara adalah untuk membuat pendengar atau lawan bicara dapat mengerti yang sedang kita bicarakan. Sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana saja dan mudah dimengerti orang lain. Seringkali terdengar orang yang berbicara dengan bahasa yang tinggi, namun pendengar tidak mengerti apa isi dari pembicaraan tersebut. Yang nomor 11, jangan menggunakan bahasa atau kata-kata yang bertele-tele karena dapat membuat pendengar menjadi bosan dan pada akhirnya tidak mengerti isi dari pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itu tadi bagian dari yang harus diperhatikan ya dari hubungan dengan pendengar. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu kesalahan yang harus dihindari oleh si pembicara dalam forum ataupun pidato. Yang pertama itu ada postur tubuh yang tegang. Nah, di postur tubuh yang tegang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu dinamakan daun ara, yaitu posisi tubuh yang kaku dengan kedua belah tangan mendekap erat ke depan. Yang kedua, daun ara terbalik, yaitu posisi tubuh yang kaku dengan kedua belah tangan berpegangan erat di balik pinggang. Nah, yang ketiga, memegang erat sesuatu, yaitu posisi tubuh yang kaku dan kedua belah tangan berpegang erat pada podium. Posisi ini di mana seseorang penyampai berpegangan erat pada mimbar atau podium dengan sedikit gerakan tangan yang membuat penyampainya terlihat gugup. Yang keempat, kapten kapal, yaitu posisi tubuh yang kaku bersandar ke podium, posisi di mana seseorang penyampai menyandarkan tubuhnya ke podium. Nah, selanjutnya yaitu yang harus dihindari oleh si pembicara yaitu gerak tangan mengayun atau melempar, karena gerak tangan yang dilakukan oleh penyampai hendaknya sesuai dengan kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Usahakan seorang penyampai untuk tidak memberikan gerakan tangan seperti melempar atau mengayun kecuali keadaan mencontohkan sesuatu. Selanjutnya, melangkah bolak-balik. Seorang penyampai hendaknya tidak melakukan gerakan bolak-balik seperti banyak orang menamakannya gerakan setrika, ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu memukul atau mengetuk ke podium atau grafik peta dan lain-lain. Seseorang penyampai dalam berpidato atau berceramah usahakan untuk mengurangi gerakan atau refleks tangan yang mengetuk-ngetuk ke podium. Biasanya terjadi ketika gugup atau nervous. Yang nomor 5, mengarahkan pandangan ke tulisan di podium atau benda-benda lain seperti ke lantai, ke langit-langit. Dalam berceramah atau berpidato, usahakan seseorang penyampai untuk fokus menghadap ke audiens atau terfokus pada benda-benda atau benda-benda yang di sekitarnya. Nah, yang nomor 6, terlalu sedikit visualisasi. Artinya sebisa mungkin seorang penyampai dapat memberikan visualisasi yang cukup bagi pendengar, sehingga pendengar dapat memahami apa yang disampaikan oleh penyampainya. Yang ke-7, terlalu sedikit contoh yang memberi kesegaran. Memberikan contoh juga merupakan hal yang penting dalam berpidato.
Memberikan contoh dapat memudahkan juga pendengar memahami apa yang disampaikan dan juga dapat merefresh konsentrasi pendengarnya. Nah, yang nomor 8, kurang mempertimbangkan harapan dan keinginannya dari si pendengar. Artinya, seorang penyampai seharusnya dapat mempertimbangkan apa yang pendengar ingin dengar dan harapkan dari seorang penyampainya, sehingga materi yang disampaikan akan sesuai dengan harapan si pendengarnya. Selanjutnya, tidak cukup menanggapi keberatan-keberatan yang dikemukakan. Artinya, dalam menyampaikan pesan, usahakan seorang penyampai menanggapi keberatan-keberatan yang dikemukakan baik dari seorang audien atau mungkin request dari pengundang. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Tidak cukup awal mengenali masalah yang membuat pendengar merasa payah. Seorang penyampai diusahakan juga mampu tanggap mengenali masalah-masalah yang membuat audien bingung. Nah, pada materi selanjutnya yaitu teks atau manuskrip. Teks atau manuskrip adalah suatu pola atau acuan yang dipedomani oleh pembicara dalam menyusun dan mengembangkan suatu gagasan pokok. Teks memang sangat dibutuhkan apalagi pembicara yang sifatnya resmi atau formal. Pembicaraan yang formal seperti menjadi moderator dalam suatu acara, seminar, atau diskusi ilmiah. Nah, maka kerangka yang penting artinya pembicara yang tidak mempunyai kerangka sebelum berbicara, maka isi pembicaraannya dapat saja mengambang di luar dari tujuan atau topik pembicaraan. Nah, oleh karena itu, sebelum berbicara secara formal, sebaiknya mempersiapkan diri termasuk penyusunan kerangka wacana. Adapun kesalahan dalam hubungan dengan teks atau manuskrip, yaitu yang pertama, terlalu banyak pikiran asing hingga terlalu sedikit pikiran serta mengakibatkan pembicaraan kurang fokus dengan pesan yang disampaikan kepada audiens. Alangkah baiknya jika pembicara membuat catatan kecil untuk pedoman ketika berpidato atau ceramah. Yang kedua, menggunakan rumusan yang sulit untuk dimengerti membuat audiens merasa kesulitan menangkap pesan dan juga berpengaruh kepada pemahaman audiensnya. Yang ketiga, kalimat yang disampaikan pembicara terlalu panjang sehingga audiens merasa bosan dan jenuh. Yang keempat, skema atau outline tidak jelas. Hal ini sih membuat audiens merasa bingung karena karangan atau rangkaian dari pembicara tidak menemukan kejelasannya. Bahannya kurang umum atau terlalu mendetail, membuat audiens merasa cepat bosan untuk mendengar pesan dari si pembicaranya. Yang keenam, tidak memiliki benang merahnya. Tidak memiliki benang merah sama artinya dengan tidak menemukan titik temu. Hal ini sangat disayangkan sekali karena akan membuat audiens merasa bingung terhadap pesan yang sudah disampaikan oleh si pembicara. Terlalu banyak hal yang disampaikan. Nah, terlalu banyak hal yang disampaikan ini juga mengakibatkan kesalahpahaman audiens untuk menerima pesan yang disampaikan oleh si pembicara ya teman-teman. Selanjutnya, terlalu menyimpang dari materi yang disampaikan. Hal ini juga merupakan kesalahan yang fatal bagi pembicara ketika tidak mampu mengendalikan penyampaian pesannya. Yang terakhir, pada akhir pembicaraan tidak tepat sasaran atau tidak memiliki rangkuman. Sebenarnya rangkuman sendiri merupakan suatu kewajiban bagi seorang pembicara di setiap acara. Nah, inti dari pembicaraan tersebut merupakan inti pesan yang sudah disampaikan dari si pembicara tadi ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rifka Rulina dengan materi yang sudah dipersiapkan. Matur nuhun.
Baik, terima kasih atas waktunya dari teman-teman. Di sini saya sebagai penutup akan sedikit menjelaskan tentang poin terakhir dari materi hari ini, yaitu tentang menganalisis kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Yaitu poinnya yang terakhir adalah kekurangan seorang pribadi ya. Nah, kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari suatu kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kita sebagai orang Jawa, kita juga mempunyai patokan dalam tuntunan untuk berbicara, misalnya dalam suatu tatanan tata krama. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk kita untuk meminimalisir suatu kesalahan-kesalahan dalam berbicara, meskipun itu tetap saja dapat menimbulkan suatu kesalahan-kesalahan. Nah, dalam kesalahan-kesalahan berbicara ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi yang intinya kita deteksi ya, yang kita sudah menganalisisnya. Nah, kesalahan yang pertama adalah pandangan yang tidak terkontrol. Nah, kesalahan yang pertama ini sangatlah terjadi dalam suatu pembicaraan, misalnya dalam komunikasi publik. Nah, salah satu penyebabnya yaitu tentang jika kita nervous, gugup, dan biasanya hal ini terjadi saat kita berbicara di depan orang banyak atau melakukan suatu komunikasi publik. Selanjutnya yaitu kesalahan yang kedua. Ini kelihatan mengantuk, nervous, dan tegang. Nah, kesalahan ini sangat berkesinambungan dengan kesalahan yang pertama tadi. Ya, di situ ada kecemasan, di situ ada kegugupan, dan gerakan tubuh dan bola mata ataupun yang lainnya pasti tidak akan terkontrol dengan baik jika kita tidak merasakan suatu ketenangan ya. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu cepat gugup dan cemas kalau ada seruan di tengah pidato. Nah, sebenarnya kesalahan-kesalahan semua ini sangat berkesinambungan. Pokoknya di situ ada kecemasan dan kegugupan, pasti di situ ada nervous, gugup, bahkan demam panggung misalnya. Nah, cepat gugup di dalam seruan saat pidato ini sangat terjadi, misalnya pada diri saya sendiri. Hal ini bisa saja dihilangkan jika kita mau untuk terus-terus berlatih. Hal ini juga akan menghilangkan suatu kegugupan dan kecemasan tadi. Poin selanjutnya yaitu tidak adanya dinamika. Nah, jadi dinamika kelompok ini merupakan suatu hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan anggota yang lainnya yang berlangsung dalam situasi yang dialami, misalnya dalam suatu forum. Nah, sebagai seorang berpidato yang baik di depan publik ini atau berbicara beberapa orang saja, pastinya juga harus memperhatikan dinamika dalam suatu berkomunikasi. Nah, hal ini sangat penting dalam suatu komunikasi. Untuk bertujuan untuk cepat tersampainya pesan dari apa yang kita ucapkan, dan juga meminimalisir suatu kebosanan yang terjadi karena kita mengetahui arus dalam pembicaraan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu berbicara membosankan. Nah, hal ini juga bisa meminimalisirnya. Kita sebagai pembicara misalnya, kita harus dituntut untuk sekreatif mungkin dalam mengambil langkah dalam berbicara. Nah, meskipun hal ini tetap sering terjadi dalam suatu forum, yaitu terjadinya suatu kebosanan. Nah, hal ini biasanya terjadi pembahasan yang terlalu panjang atau menggunakan kata-kata yang rumit. Jadi para audiens sangat minim sekali untuk mengerti situasi atau suatu yang dibicarakan tersebut. Nah, kita sebagai pembicara misalnya, kita juga dituntut untuk mengeluarkan sekata dua kata lelucon. Ini bertujuan untuk membangkitkan suatu semangat dari audiens.
poin yang terakhir yaitu menunjukkan kelainan pada diri sendiri. Nah, seperti menggaruk-garuk telinga, menggaruk-garuk kumis atau janggut, menggigit bibir misalnya, atau mempermainkan hal-hal yang ada dalam diri sendiri, misalnya kancing baju ataupun yang lainnya. Nah, hal ini terjadi karena adanya suatu kecemasan pada diri kita sendiri. Adanya kecemasan, adanya ketidaknyamanan misalnya. Ini sangat bisa dipastikan kalau bisa saja sih menggaruk-garuk itu bisa gatal, tetapi menggaruk-garuk ini salah satu contoh kegiatan yang di luar angan kita, di luar dari apa ya, tidak terkontrol gitu pokoknya ya. Nah, jadi hal ini sangat terjadi, misalnya sangat terjadi kepada kita. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan kita pada materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Saya mohon untuk undur diri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, dan jika ada yang ditanyakan silakan untuk tulis di komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.